Kalau kita menghadapi masalah duniawi yang sulit, yang berat, alangkah indahnya kalau kita mencontoh Rasulullah SAW dengan memperbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini lebih baik dari doa dan hasilnya lebih memuaskan daripada doa. Barang siapa yang menyibukkan dirinya berzikir kepadaku, lalu dia tidak sempat minta kepadaku, maka aku akan beri dia lebih afdol daripada memberi orang yang meminta-minta kepadaku. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sibuk selalu memuji Allah, berzikir kepada Allah sehingga tidak sempat lagi minta kepada Allah, Allah akan memberi kita lebih baik daripada orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man saghalahul Qur'an am mas'alati a'taituhu afdala ma huwa tisa'ilin," rawahu Tirmizi. Barang siapa yang disibukkan membaca Al-Quran, sibuk baca Quran, baik Yasin, baik surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, tidak sempat dia berdoa kepadaku, maka aku akan beri dia lebih baik daripada yang diberikan orang-orang yang meminta kepadaku. Para pendengar yang dimuliakan Allah, meninggalkan berdoa kepada Allah dalam hal urusan dunia, tetapi menyibukkan diri dengan zikrullah, itu lebih disukai oleh Allah, dan Allah akan memberi lebih daripada orang yang meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, walaqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu radhiyallahu anhu man hadhil manzilah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang berada di dalam ini makom, ini kedudukan. Hina qila lahum anna an-nasa qiyamahu lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat sedang berkumpul, ada utusan datang. Utusan ini menyampaikan, wahai Muhammad dan sahabat Muhammad, itu orang-orang Quraisy, kafir Quraisy menyiapkan pasukan besar untuk menyerang kalian. Ini pesan yang disampaikan ini justru menambah keimanan Nabi kita dan sahabat beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka berzikir dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Begitu mereka berangkat ke tempat yang dijanjikan untuk perang, sampai di tempat itu orang-orang kafir satupun tidak ada yang muncul, karena hatinya sudah dipenuhi ketakutan kepada pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak meminta kepada Allah agar menang. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meminta kepada Allah agar orang kafir lari, kalah, tetapi justru yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya sewaktu menerima pesan tadi, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini bukan doa, bukan permintaan, tapi justru merasakan bahwa Allah cukup sebagai wakil dan Allah sebaik-baik yang diserahi segala perkara. Para pendengar yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita menghadapi masalah duniawi yang sulit dan berat, alangkah indahnya kalau kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, lebih baik dari doa dan hasilnya lebih memuaskan daripada doa. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Wa min qabli Nabiullah Ibrahim alaihissalam hina ulqiya fin nar lam yazid an qawli hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebelum Rasulullah SAW, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim ketika beliau ditangkap oleh Namrud dan dicampakkan, dilontarkan ke dalam api yang besar, apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim? Bukan ya Allah padamkan api, bukan. Bukan ya Allah selamatkan aku dari api, bukan. Yang diucapkan Nabi Ibrahim tidak lebih daripada ucapan hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Akhirnya Ibrahim selamat, tidak ada cedera sedikit pun. Ini suatu bukti bahwa meninggalkan doa, menyibukkan diri dengan zikir lebih bermanfaat dan hasilnya lebih memuaskan. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa kadza Nabi Yunus alaihi salam idna bi bani ibn Hud. Demikian pula Nabiullah Yunus alaihi salam. Nabi Yunus dimakan oleh ikan yang besar. Lalu berada di dalam perut ikan. Nabi Yunus tidak minta kepada Allah, ya Allah keluarkan aku dari ikan ini. Tidak minta itu. Nabi Yunus tidak minta, ya Allah selamatkan aku dari musibah ini. Tidak minta itu. Tapi apa yang diucapkan Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ini bukan doa, ini zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Nabi Yunus selamat keluar dari perut ikan tanpa ada cedera sedikit jua pun. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pelajaran-pelajaran bagi kita bahwa memperbanyak zikir kepada Allah itu lebih utama daripada selalu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa itu baik, tapi memenuhi waktu berzikir kepada Allah lebih baik daripada berdoa itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in kana la budda an tad'u Allah fad'u bi ahsani adabid du'a. Jika memang harus berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir rasanya masih kurang puas, harus berdoa juga dengan Tuhan, belum merasa cukup, Allah tahu dengan keadaan, belum merasa cukup. Kalau hendak berdoa juga dengan Tuhan, nah jika memang demikian, maka berdoalah kepada Allah. Berdoa itu bukan dilarang. Berdoa kepada Allah dengan sebaik-baik adab berdoa, sebaik-baik aturan berdoa. Apa aturan berdoa yang baik itu? Antara lain adalah imtisari amri, menjunjung perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. La yazuzun nafsi, bukan berdoa itu kenafsuan. Berdoa bukan kenafsuan. Ya Allah matikan dia, itu kenafsuan. Ya Allah kalahkan dia, itu kenafsuan. Nah, berdoalah kepada Allah dengan menjunjung perintah Allah. Apa doa yang menjunjung perintah Allah ini? Menggunakan doa-doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Para pendengar yang dimuliakan Allah, apabila kita berdoa dengan adab yang bagus, dengan etika yang bagus, kabul doa kita, itu rahmat bagi kita. Tetapi kalau kita berdoa kepada Allah kenafsuan, lalu terkabul doa kita, itu istidraj minallah, yang akibatnya akan menyusahkan dan penyesalan di belakang hari.